Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo ya. Tema atau judul games kali ini Virgo, yang dia sembunyikan darimu. Kira-kira apa? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini ya, agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk kamu Virgo, berikan energi kamu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Virgo. Virgo, yang dia sembunyikan darimu Virgo. 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 Dan jangan lupa juga kalian like, comment, subscribe channel baru saya ya, channel Ica Tarot WS Indo ya. Jadi ada dua, Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo ya, supaya kalian tidak ketinggalan mendengarkan readingan-readingan terbaru dari saya setiap harinya. Oke, saya sudah sematkan hashtag di judul ya, jadi tinggal kamu klik, setelah itu baru nanti terkoneksi dan kamu langsung bisa subscribe saja. Oke, Virgo, yang dia sembunyikan darimu Virgo, kira-kira apa? Wow, saya lihat di sini ada yang perjalanan ya. Pasangan kamu ini, saya lihat di sini macam contohnya itu dia tidak jujur sama kamu, dalam tanda kutip. Mungkin kondisinya dia mau bahagia bersama kamu, tetapi pada saat di perjalanan ya, artinya saat bersama kamu ya, banyak kendala sehingga dia tidak jujur terhadap kamu ya. Dalam artian gini, dia mau ke kamu itu karena mungkin di awal kamu banyak duit, dia merasa kamu orang kaya. Ternyata pada saat dia sudah menikah dengan kamu, ataupun mungkin kondisinya sudah pacaran dengan kamu, wah ternyata kamu nih dari orang biasa-biasa aja gitu, banyak juga kekurangannya. Akhirnya dia merasa bahwa ini kayaknya nih nggak cocok deh buat saya ya, karena memang dia inginkan kamu Virgo itu secara materi ya, yang mana mungkin dia berharap kamu itu dari golongan ningrat, dari orang kaya atau orang yang sudah sukses. Ternyata pada saat dia mengenal kamu, wah ternyata kamu orangnya ya begitu-begitu aja, biasa-biasa aja, berjuang juga ya. Nah ini ada beberapa, ataupun terbalik ya, sebaliknya mungkin Virgo yang merasa seperti gitu ke pasangannya ya. Kamu bisa menyesuaikan. Kalaupun ini tidak ada di kamu, berarti bukan energi kamu ya. Ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Jadi ada kepalsuan dari pasangan kamu yang mana mau hidup lebih nyaman, ternyata hanya materi ya, dan kenyamanan, terutama seks dan keuangan, dengan iming-iming cinta. Nah ini ya. Dan maaf agak sedikit berisik ya, semoga suara saya bisa terdengar jelas. Si bocil lagi berenang di belakang ya. Ya semoga suara saya bisa terdengar jelas oleh kalian aja, dan maaf atas ketidaknyamanannya. Jadi seperti gitu ya. Dan ada pun saya lihat di sini orang-orang yang terkoneksi dengan kamu Virgo ya, agak sedikit bandel ya. Agak sedikit bandel dalam artian gini. Dia tidak terbuka dengan Virgo, terutama dalam hal keuangan ya. Jadi contohnya dia bilang saya sudah nggak ada uang, ternyata uangnya masih banyak, belanja sana sini ya, ujung-ujungnya uangnya habis betulan ya. Ataupun mungkin kondisinya dia bilang uangku sudah habis, kamu kirim duit lagi dong ya untuk pakai ini itu ya, ternyata dia pakai yang lain. Nah ini ada ketidakjujuran dalam keuangan
ya. Ataupun mungkin kondisinya ada yang Virgo inginkan, tetapi mengatasnamakan keluarga ya. Jadi contohnya gini, mari sini saya belanja ya, uang belanja, saya yang harus handle belanjanya 1 bulan kasih 500 ya, dengan harapan memang 500 itu dipakai untuk belanja semuanya, tetapi malah cuma 200 ya dibeli, yang 300-nya dia pakai untuk mungkin bayar yang lain ya, yang hutang dia pribadi. Ini bicara pribadi ya, jadi dia ibaratkan mengambil keuntungan dari pasangannya secara tidak adil. Nah ini ya, tidak ada kejujuran dalam keuangan, tidak ada kejujuran dalam atau transparansi keuangan, bahwa oke, uangnya sisanya segini, nah tapi dia laporkan semuanya udah dipakai 500 ini ya. Jadi begitu terus diporotin terus. Nih ada beberapa yang hanya mau mendekati Virgo karena hidup nyaman aja ya, ya ibaratkan numpang hidup, bahasa kasarnya seperti gitu. Ya seperti gitu. Saya bingung juga ya untuk ungkapkan, karena ini energinya ini kayak macam bagaimana ya, hampir mirip ya, entah di pasangan Virgo, entah di Virgo sendiri. Jadi tadi saya bilang bisa terbolak-terbalik, entah Virgo yang tidak jujur terhadap pasangannya, atau pasangannya yang bisa tidak jujur terhadap Virgo. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Ini terutama ini ya, transparansi keuangan, yang mana mungkin kondisinya ada selebrasi ya. Jadi dia mau punya ulang tahun nih, contoh ya, ulang tahun ataupun hajatan, harus begini, harus mewah, harus begini, harus dia ngatur, padahal budgetnya bukan dari dia, dari orang lain atau bahkan dari pasangan. Nah ini dia hanya macam apa ya, hanya untuk happy ya, dan pada saat kamu sudah tidak ada duit, dia pergi ya, dia pergi meninggalkan karena dia sudah merasa kamu nggak punya apa-apa, saya sudah nggak mau. Nah ini ada beberapa yang mana dia bertahan dengan Virgo hanya karena ingin happy, ingin duit, ingin kestabilan, ingin status. Tetapi dalam perjuangannya tidak ada sama sekali, malah mengorbankan pasangannya sendiri. Ya. Dan itu yang dia sembunyikan, karena bukan menikahi kamu karena cinta atau berpacaran dengan kamu karena cinta, tapi karena ingin kestabilan, ingin happy, ingin mungkin derajatnya naik ya, mungkin kamu keturunan kasta berada ya, ataupun apapun ya orang kaya ya. Jadi ya dia mau hidup santai-santai aja. Nah ini mengatasnamakan cinta. Dan ada juga yang saya lihat di sini ya, pasangan kamu menyembunyikan sakit hati yang terdalam ya, yang mana mungkin kondisinya ada hubungan triparti ya, atau adanya kemalasan ya. Jadi kekecewaan terdalamnya ya itu, akhirnya dia sakit hati atau sakit fisik karena ada yang tidak dinafkahi ya. Jadi ini bisa juga dari Virgonya ya, Virgonya yang merasa sakit hati, tidak nyaman karena tidak dihargai, tidak diinginkan, ada hubungan triparti, terus pasangannya seakan tidak bersyukur kepada Virgo. Nah ini ada beberapa ya, atau sebaliknya. Jadi kamu bisa menyesuaikan dengan yang kamu rasakan saat ini ya. Karena saya lihat di sini ada kekecewaan, yang mana pasangannya sayang kamu ya, tetapi kamunya itu terlalu diam, terlalu tertutup ya. Dan akhirnya mau tidak mau dia sakit ya. Ini sakit hati atau sakit fisik ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan ya, mungkin dia sering migrain, makan tidak teratur ya, karena memikirkan status dia dan memikirkan masa depan dari percintaan kamu ya, yang mana mungkin kondisinya kalau sudah nikah ini ada hubungan triparti, ataupun mungkin kondisinya kok belum nikah ya, padahal saya sudah sabar menunggu untuk kamu, tetapi malah kamu pergi berpaling dengan yang lain atau malah menghalalkan yang lain. Nah ini ada beberapa kekecewaan ya, dan itu pun dia merasa bahwa orang-orang yang terdekatlah yang ibaratkan membuat hubungan tidak nyaman ya, ada intervensi orang luar, entah sahabat, keluarga, ataupun apapun yang mungkin tidak merestui akan hubungan kalian, ataupun mengompor-ngomporin, ataupun menceritakan kejelekan-kejelekan kamu, atau menceritakan kejelekan-kejelekan dia, akhirnya hubungan kalian merenggang. Nah ini ada intervensi juga dari orang lain. Kalaupun triparti, saya lihat di sini orang-orang yang sudah kamu kenal ya, yang mungkin kamu merasa loh kenapa sampai dia tega ya berbuat seperti gitu ya.
Ini contohnya sahabat dia, ataupun mungkin kondisinya kamu sudah anggap saudara tapi malah dia eh, pagar makan tanaman ya. Nah, ini ada beberapa ya, yang mana kamu merasa bahwa saya sudah percaya tetapi malah dia mengkhianati lah, seperti gitu, mengkhianati saya. Karena saya lihat di sini ada hubungan triparty Virgo dengan orang-orang yang pasangannya kenal ya, malah sudah nyaman ya, mungkin sudah biasa bermain di rumah dan percaya bahwa itu kalian sahabat, ternyata ada timbul rasa suka. Nah ini, ataupun mungkin sebaliknya Virgo menyukai temannya sendiri padahal Virgo sudah mempunyai pasangan. Nah artinya yang ditutup-tutupi dari Virgo adalah eh, Virgo apa ya, kalau dibilang simpati dengan sahabatnya sendiri, atau ingin eh, lebih mengenal pasangan sahabatnya itu lebih jauh gitu, teman tapi mesra padahal dia sudah mempunyai pasangan. Ataupun sebaliknya, sahabatnya sudah mempunyai pasangan tapi kamu masih mau nyosor-nyosor. Nah ini ya, ataupun sama-sama sudah mempunyai pasangan tapi masih ingin ya bermain api ya. Akhirnya pasangan kamu tuh kecewa. Nah itu ya. Dan kalaupun kemalasan ini tidak ada ini waktu ya, kalau dibilang manajemen waktunya kurang bagus. Kenapa? Karena entah Virgo entah pasangan yang terkoneksi dengan kamu, Virgo itu orangnya malas ya, bangunnya kesiangan, nggak mau kerja, alasan sakit ini sakit itu, padahal memang malas ya. Ada beberapa yang aduh, ini orang ini sebenarnya ini bagaimana ya, sampai bingung juga Virgonya ya, karena pasangannya itu begitu malas, iming-iming mau hidup enak tapi malas ya. Ujung-ujungnya Virgo yang kelabakan ya. Dia sembunyikan apa ya, sembunyikan sakit padahal sebenarnya malas. Ataupun mungkin kondisinya nggak kerja di sini nggak beres lah, toksik lah orang-orang, atau saya nggak diperlakukan baik lah, atau kerjanya terlalu berat lah, padahal sebenarnya dia nggak mau kerja, malas. Padahal kalau dibilang dalam dunia pekerjaan semua itu pasti ada plus minus ya, dan ada butuh pengorbanan. Sama pun dalam perjuangan percintaan dan kehidupan pasti kita juga pasti ada pengorbanan ya. Tidak mungkin kita mau mendapatkan uang ya, gaji, kalau tidak sesuai dengan apa yang kita keluarkan, keringat yang kita keluarkan. Semakin besar tanggung jawab, semakin besar juga gaji kita. Nah itu, dia mau santai-santai, mau dapat gaji besar nggak bisa ya. Ataupun malah dimarahin, ditegur kan wajar kalau pimpinan tegur ya. Tapi memang ini orang ini yang terkoneksi dengan kamu mentalnya kurang bagus ya, sehingga mau aja ingin langsung dapat hadiah, dapat reward ya, padahal tidak sesuai dengan kinerja dia. Karena orang ini memang saya lihat agak sedikit pesimis ya, dan agak sedikit memang dari komunikasi juga, dari mental dia juga kurang bagus, tidak bisa kompetisi ya. Jadi ya dia lebih ingin sendiri, sehingga dia sembunyikan itu ya, bilangnya dia sakit, nggak nyaman, ini itu toksik dan macam-macam, padahal sebenarnya yang dia sembunyikan adalah dia ingin mendapatkan hidup yang enak tanpa perjuangan ya. Artinya ya tanda kutip malas. Mau langsung ingin kaya tapi instan, gak ada kayak instan. Ujung-ujungnya juga kalau kayak instan menang lotre, ujung-ujungnya juga cepat habisnya ya, kembali lagi ke miskin karena kepribadian dia. Nah ini, orang kaya itu untuk memperjuangkan kekayaan dia juga perlu proses, perlu juga perjuangan. Malah orang mempertahankan itu lebih susah dibandingkan yang lagi mencari. Coba tanya orang kaya ya, apakah dia duduk-duduk ya, setidaknya mungkin dia duduk-duduk sebagai pemikir ya, tapi tetap aja berpikir itu kan. Coba lihat, orang berpikir lebih cepat stres dibandingkan orang pekerja. Makanya gaji pemikir lebih besar dibandingkan pekerja fisik. Kenapa? Karena bicara syaraf. Kalau bicara syaraf ya kita nggak ada obatnya, ujung-ujungnya kita gila ya kalau terlalu berpikir keras. Nah ini, untuk memperjuangkan kekayaan itu kan berpikir, bukan berarti dia duduk-duduk aja ya, itu dia lagi berpikir bagaimana caranya supaya omset tetap bertambah, ini tetap bertambah. Sedangkan yang Virgo ini mau santai-santai untuk dapatkan kenyamanan aja dari pasangannya. Karena saya lihat juga di sini ada beberapa malah pasangannya yang jadi tulang punggung ya, pasangannya jadi tulang punggung, entah di Virgo entah di dia ya.
Jadi kamu bisa menyesuaikan karena malas itu ya, mengorbankan pasangannya untuk bekerja dan dia santai-santai di rumah. Syukur-syukur jaga anak, ini enggak, pergi santai aja, pergi kemana-mana. Anak-anaknya ya mungkin dia titipkan di orang tua, dititipkan tetangga, titipkan di mana ya. Karena istrinya kerja, ataupun malah istrinya bawa ke kantor. Nah ini ada beberapa. Lucu ya energinya ya, tapi memang seperti gitu. Sudah hubungan triparti yang disembunyikan, nggak betah di rumah. Kalau istrinya di rumah ya bantu kayak cuci baju, cuci piring ya. Malas, pokoknya malas luar dalam. Entah luar dalam artian malas luar dalam nih artinya tidak mau bekerja di luar dan di dalam rumah pun nggak mau bekerja. Ya mau jadi raja-raja dan ratu-ratu Inggris ya. Raja dan ratu Inggris aja lihat itu bekerja ya untuk bisa mempertahankan kerajaannya, tahtanya dan macam-macam dari sorotan publik dan macam-macam. Ini kamu mau begitu nggak bisa ya. Jadi yang dia sembunyikan itu perasaan ya, makan hati ya, itu seperti gitu, makan hati Virgo ya, ataupun mungkin Virgo yang terlalu makan hati terhadap pasangannya ya, karena ya mental aja yang kurang bagus dan masih ingin bebas, belum ingin ada tanggung jawab ya, atau mungkin sebenarnya dia tahu tanggung jawabnya tapi karena malas itu ya jadi dia abaikan aja dan dia berusaha santai, happy, kayak macam gak ada beban ya. Adapun saya lihat di sini menghamili ada beberapa, atau setidaknya kalau tidak menghamili ya setidaknya tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, tidak menafkahi. Nah ini yang tadi saya bilang ya, artinya kalau sudah cerai ya, karena saya lihat di sini ada yang sudah berpisah juga ya, walaupun sudah berpisah tetapi dia sayang kamu, masih tetap mencintai kamu, walaupun mungkin kondisinya dia tahu bahwa ya saya tidak bisa apa-apa, saya salah, tetapi karena ego dia ya dia masih bungkam 1000 bahasa untuk datang minta maaf ke kamu. Tuh, begitu Virgo ya. Jadi banyak ya, kompleks ya. Saya pusing juga nih menjelaskannya. Karena sama-sama ego, sama-sama keras. Virgo keras, dia pun keras. Tidak, malah di sini saya lihat malah saling menjudge. Ya. Kamu yang salah, saya yang salah. Padahal kamu yang salah, saya yang benar ya. Padahal dalam sebuah hubungan ya harus mengimbangi. Kalau yang salah diperbaiki cepat. Jangan salah baru mau minta pembelaan, nggak ada ya. Sama kalau dalam hubungan sama-sama salah, sama-sama benar, nggak ada salah situ benar, nggak ada ya, karena tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Intinya kan seperti gitu. Pasti ada permasalahan sekecil apapun tetap harus diselesaikan. Ini malah pergi meninggalkan, mengambang. Nah itu padahal masalah cuman mungkin sepele ya, masalah sepele, diskomunikasi aja tapi akhirnya ada yang bercerai. Saya lihatnya seperti gitu. Oke, itu yang saya lihat ya. Orang-orang terkoneksi dengan kamu ada yang memang malas, lari dari tanggung jawab ya, yang dia sembunyikan dari kamu itu ya harta ya, menginginkan sesuatu dari kamunya ya, hidup enak, harta kelimpahan dengan iming-iming cinta, padahal dia nggak cinta kamu ya, dia cinta harta kamu. Nah ini ada beberapa, ataupun mungkin dia cinta keindahan wajah dan tubuh kamu. Pada saat kamu sudah nggak seksi dan nggak cantik lagi, dia berpaling, atau nggak ganteng lagi, dia berpaling dengan sahabat-sahabat atau orang terdekatnya, yang mana kamu akhirnya sakit hati karena dia memilih tubuh yang aduhai, body yang aduhai ya. Nah itu lucu ya, apa ya, anak kecil sekali nih, childish aja ya, sifat kekanak-kanakan, padahal orangnya udah dewasa semua nih saya lihatnya ya, tapi karakternya kayak masih Doraemon dan hati Hello Kitty. Artinya ngerti ya, hati Hello Kitty, cepat tersinggung. Jadi kalau di dunia apa ya, ya pokoknya seperti gitulah ya, mukanya perkasa, bijaksana, dewasa, terus mapan, dan Wonder Woman lah, atau Superman lah, Batman lah, apalah. Tapi hati Hello Kitty, digertak dikit ciut ya, langsung pergi. Jadi lucu. Saya lucu ya Virgo, pasangan kamu ya Virgo ya. Karena sama-sama keras juga, dia berperilaku begitu karena Virgo juga keras, makanya dia juga keras. Jadi sama-sama keras ya nggak nemu. Mungkin ke depan kamu harus bisa lebih
apa ya lebih mengontrol emosi kamu, banyak berbicara juga supaya pasangan tahu apa yang kamu inginkan dan apa yang tidak boleh kamu nggak mau, supaya dia jangan lakukan. Kalau banyak diam, terkadang Virgo tuh banyak diam untuk meredam emosi, meredam amarah ya, tetapi dalam hubungan semua permasalahan sekecil apapun tetap harus diselesaikan, harus ada penyelesaian ya, harus nggak boleh ada ditutup-tutupi. Jadi jangan berpikir kayak macam demokratis dalam hal ini ya, kompetisi ya atau apapun ya. Tapi kalau kita bicara hati ya nggak bisa. Sekecil apapun harus diucapkan, harus dikasih tahu supaya kamu nyaman, pasangan kamu juga nyaman. Seperti gitu ya. Oke, itu yang saya lihat ya, orang-orang yang terkoneksi dengan kamu Virgo. Semoga resonate. Dan saya mau ambil 3 kartu pesan semesta untuk kamu. 1, 2, 3. Wow, Virgo ya, pesan semesta untuk kamu agar lebih baik ke depannya. Universe mau harus ada keterbukaan, transparansi keuangan yang baik tuh kan. Harus bisa komunikasi lebih banyak di rumah ya tuh kan. Harus bisa lebih bicara dari hati ke hati. Ini kan sebenarnya masalah kecil doang. Makanya saya bilang berat sekali energinya. Kenapa? Karena ego, dasarkan ego. Padahal kalau dibilang permasalahannya tuh cuman sepele ya, karena diskomunikasi, cuman karena ego itu yang memberatkan, karena sama-sama saling memprioritaskan dan sama-sama saling mencari pembelaan dan pembenaran untuk dirinya masing-masing, bukan mencari solusi dari permasalahan, tetapi malah kamu saling menuduh. Nah ini, dan ada memang pihak ketiga ya, atau intervensi dari orang luar yang nambah-nambah bumbu. Nah akhirnya pasangan kamu nggak nyaman. Walaupun mungkin yang dia sembunyikan adalah perasaan cinta terhadap kamu, tetapi karena ego dia lebih besar, akhirnya ya bubar. Nah itu ya, merasa seakan-akan saya nggak butuh kamu, padahal sebenarnya dia bucin ya. Nah ini karena ego saja nih ya. Jadi kalau dalam hubungan ya ada keterbukaan, banyak komunikasi, banyak kebersamaan ya, kebersamaan di luar rumah dan dalam rumah, dan yang paling utama transparansi keuangan. Sekecil apapun pemasukan dan pengeluaran tetap dilaporkan bersama. Jangan malah nanti pasangannya merasa bahwa wah kamu nih protein saya nih. Ya memang karena ada maksud memang seperti gitu. Jadi kalau memang kamu mau cinta uang saya ya bilang, saya kasih kamu duit. Gitu mungkin ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang tidak, ya artinya hanya mau menerima aja, itu yang tadi saya bilang ya, malas, hanya mau menerima aja, tidak mau memberi juga, tidak mau mencari, tidak mau berusaha, pasangannya aja yang diharapkan ya. Dan pada saat pasangannya krisis, akhirnya ya ekonomi guncang dan akhirnya ada yang berpisah karena tidak ada fondasi yang kuat. Nah ini, jadi dalam sebuah hubungan, dari keterbukaan, dari komunikasi, dari hati ke hati ya komunikasinya, lebih bisa intens bersama dan harus bisa lebih banyak apa ya, kalau dibilang lebih hemat ya, bicara keuangan lebih hemat, lebih banyak mencari daripada mengeluarkan, lebih banyak memberi daripada menerima. Kalau kita menerima itu ibaratkan kita mental miskin, jadi berharap kepada orang. Bagaimana kita mau kaya kalau kita mentalnya miskin ya, mau begini terus, harus kita memberi ya. Kalau kita menerima terus ya repot ya. Kamu mau memberi pasti kamu akan menerima, tetapi kalau kamu menerima terus ya, kamu untuk memberinya nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada, kamu malas. Kalau kamu mau menerima aja, harus memberi, pasti kamu akan menerima. Tapi kalau kamu menerima aja, belum tentu kamu bisa memberi. Kenapa? Karena hasil pemberian kamu, apa yang kamu mau berikan kalau kamu malas. Nah ini ya, harus bisa lebih mental kaya, harus punya mental fisik yang bagus, mental yang kuat ya, jangan mental kerupuk, barusan digertak dikit langsung udah ciut. Nah ini harus bisa lebih apa ya, lebih percaya diri dengan kemampuan sendiri. Terkadang pasangan kamu juga itu terpengaruh dengan orang toksik, jadi tidak bisa berkembang. Kenapa? Karena ujung-ujungnya sudah bergaul dengan orang toksik, dirinya pun jadi toksik untuk dirinya sendiri karena ya tadi mentalnya kurang bagus. Nah ini harus ke depan lebih diperbaiki lagi ya. Ataupun mungkin kamunya Virgo yang terlalu mentalnya kurang bagus, jadi harus bisa lebih ya berani, lebih percaya diri, lebih enjoy pada diri sendiri, nggak usah ketergantungan dengan orang lain. Apa yang kamu punya itu yang kamu lakukan ya. Contohnya benahi, kamu punya kelebihan, kamu contohnya suka masak ya, buka konten YouTube ya. Mungkin kamu merasa bahwa si A, si B, si C di sekeliling kamu nggak perlu masak, tapi orang-orang lain yang masih pembelajaran di seluruh dunia pasti
ada yang nonton, yang bermanfaat, yang mungkin orang biasa bilang konten kamu nggak dibutuhkan, tapi bagi orang lain di luar sana pasti sangat membutuhkan konten kamu. Nah ini, jadi jangan berpatokan pada si A, si B, si C, tapi kembangkanlah bakat kamu untuk orang lain yang membutuhkan. Nah seperti gitu, jangan patah semangat, karena kadang-kadang itu kamu mendengarkan kata orang, jadi hidup tidak bisa berkembang karena sudah down duluan ya, ciut duluan mentalnya. Dan pasangan pun sama, jadi ya ibaratkan buta tuntun buta, gimana sih, harus ada yang strong. Jadi sekarang Virgo, kamu harus lebih kuat, lebih mental baja supaya bisa menopang pasangan kamu gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan ya Virgo ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.